Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Teman-teman, banyak sebenarnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan sebagai seorang voice over talent untuk terus meningkatkan skill kita. Dan kebiasaan ini sering banget luput atau lupa dilakukan oleh seorang VOT. Kalau aku sendiri cukup sering melakukannya ya, karena memang perlu gitu. Kita perlu banget melakukan ini. Nah, kebiasaan apa sih itu? Mendengarkan referensi suara orang lain atau suara voice over talent lain. Nah, kalau aku sih paling suka nontonin channel-channel YouTube atau acara-acara di TV favoritku yang menurut aku VO-nya itu lucu, bagus, keren, bagus banget, kayak gitu-gitu. Contohnya kalau di YouTube aku biasa nonton The Shiny Peanuts. Nah, channel The Shiny Peanuts ini kalau secara VO itu dia memang beda banget sama genreku gitu kan. Kalau aku genrenya di yang muda, middle kayak gitu. Kalau ini lebih ke teenage dan suaranya ringan, enteng gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita dengerin itu bisa banget untuk merefresh otak kita, meningkatkan skill kita. Karena kadang seperti juga aku alami, aku bosen ngedengerin suaraku sendiri. Aduh, aku bosen dengerin suaraku sendiri kayak gitu-gitu. Akhirnya aku coba dengerin channel-channel lain, salah satunya The Shiny Peanuts ini. Terus ada lagi channel lain yaitu Daftar Populer. Terus Calon Sarjana. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya channel-channel yang biasanya aku dengerin, tapi 3 ini yang paling aku ingat teman-teman. Karena menurut aku VO-nya bagus, terus bisa merefresh otak, bisa meningkatkan skill kita juga, menambah referensi kita. Kalau acara di TV banyak sih, ada Legenda Sang Penunggu, Kak Anita Marta, ada Insert, terus ada Kiss, Kak Iren, terus ada On The Spot juga, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak teman-teman yang bisa kalian tonton untuk menjadi referensi kalian dalam bidang voice over. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa sih Kak sepenting itu untuk mendengarkan referensi VO orang lain? Banyak banget manfaatnya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, ini bisa bikin kita lebih mudah beradaptasi ketika mendapatkan project VO yang berbeda dari klien. Misalnya kita biasanya paling sering dapat project VO company profile yang corporate. Kemudian kita suatu saat dapat project VO atau dubbing nih, dubbing animasi atau VO video explainer, which is biasanya pakai suara yang ringan, enteng, bright, smiling voice, ceria, kemudian intonasinya cepet. Nah, kita akan dengan gampang beradaptasi dengan skrip yang berbeda-beda. Yang kedua, teman-teman bisa lebih gampang untuk menentukan peran yang akan digunakan dalam suatu skrip. Jadi ketika klien menyodori kita skrip baru nih, kita nggak tahu kan ini skrip tentang apa, corporate atau genre apa, kita nggak tahu ya. Ketika kita membaca sekilas atau melihat sekilas, oh ini skrip ini, jadi kita harus membawakan dengan tone seperti ini ya. Itu dengan mudah kalian bisa menentukannya. Berikutnya teman-teman bakal gampang membentuk theater of mind atau memahami theater of mind. Ini juga mungkin lebih banyak manfaatnya untuk teman-teman yang biasanya dubbing animasi ya. Jadi teman-teman bisa membentuk theater of mind dalam pikiran untuk kemudian dituangkan dalam bentuk voice over atau dalam bentuk suara. Tapi nggak hanya dubbing animasi aja sih teman-teman, semua skrip sebenarnya butuh theater of mind. Jadi kita perlu membentuk suasana dulu di pikiran kita untuk kemudian kita bisa menyalurkannya atau menuangkannya dalam bentuk suara. Itu penting banget kaitannya dengan penjiwaan, karena kalau theater of mind kita sudah kebentuk, penjiwaan kita bagus, kita bisa menyalurkan atau menuangkannya dalam bentuk suara seperti yang diinginkan klien, plus bakal nyampe ke pendengar juga dengan baik. Pendengar bakal ngerti nih maksudnya seperti apa. Oke, aku kira paham ya di sini ya. Next. Teman-teman bakal lebih gampang berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan skripnya. Jadi kalau memang di skrip itu diperlukan improvisasi, diperbolehkan, teman-teman ini bakal lebih gampang nih untuk berimprovisasi tanpa mikir. Biasanya kalau kita referensi kita banyak, tanpa mikir langsung aja bisa improvisasi dengan gampang. Celing. Teman-teman bakal lebih gampang menerima atau menangkap brief dari klien. Seperti pengalamanku sendiri teman-teman, aku sudah nge-VO berbagai macam voice over ya, mulai digital ads, video explainer, company profile, YouTube, naskah berita, naskah infotainment atau entertainment, soft news,
kemudian apalagi ya, banyak lah teman-teman. Nah itu ketika kita banyak referensi yang sudah kita tonton, sudah kita dengarkan, itu kita bakal lebih gampang menangkap brief dari klien. Jadi ketika klien ngasih script video explainer, kemudian menjelaskan briefnya, kita langsung nangkap, oh yang dimaksud seperti ini nih. Intinya dengan memperbanyak referensi kita, itu akan mempermudah teman-teman untuk bekerja. Jadi tetap sempatkan waktunya teman-teman, selain untuk latihan setiap harinya, untuk menonton referensi video atau referensi VO dari VOT lain, karena itu penting banget untuk kita. Oke, aku rasa itu aja. Semoga gampang dimengerti materinya. Thanks for watching, I'll see you next time and